Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui yakin dengan keterampilan pemurnian obatnya. Setelah dia menyiapkan bahan-bahannya, King Sui menjadi sedikit bersemangat. Ini adalah pil obat tingkat raja, tingkat 1 kedua setelah pelet revitalisasi besar, tapi ini juga pertama kalinya dia menyempurnakan pil obat tingkat raja tingkat 2. Sebelum itu, King Sui mempraktikkan sebagian besar teknik penguatan kuno untuk mengkondisikan dirinya dengan lebih baik. Kemudian dia mengeluarkan kuali besi baja emas, dan melanjutkan untuk memasukkan ramuan obat yang telah dibilas ke dalam kuali pada tingkat yang tepat. Jumlah, pengaturan, urutan, level, koordinasi, King Sui telah menyiapkan semuanya secara diam-diam sebelum dia memulai primordial flames-nya. Mungkin karena energi rohnya telah berkembang pesat, api primordial King Sui jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. King Sui menutup matanya. Pemandangan kuali baja emasnya muncul dalam arti spiritualnya, dan mulai memanipulasi panas dari primordial flames diikuti dengan peleburan, sublimasi, dan fusi dari ramuan obat, bersamaan dengan perubahan kualitatif yang konstan dalam ramuan obat. King Sui menginvestasikan seluruh tubuh dan pikirannya ke dalamnya, saat dia berkembang dalam urutan yang sempurna. Dia merasa bahwa pengetahuannya yang terkumpul tentang memurnikan pil obat, dari pemurnian hingga alkimia, telah memungkinkannya untuk membuat resep lebih mudah. Sama seperti pil kecantikan ini, meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui menyempurnakannya, dia merasa seperti dia telah menyempurnakannya beberapa kali. Mungkin ini karena pengalaman saat dia memperbaiki obat lain. Kuali baja emasnya mengeluarkan suara "ning". Sesaat kemudian, aroma herbal halus menyebar di udara. Pada saat ini, api primordial King Sui tumbuh ekstra tebal. Dalam sekejap mata, nyala api menjadi kecil, hanya naik 1 inci. Ini berlangsung sekitar 1/4 jam sampai nyala api mulai membesar secara perlahan. Suara yang dipancarkan oleh kuali baja emasnya juga mulai semakin keras. Waktu perlahan berlalu seolah-olah hilang tanpa disadari. Api primordial King Sui tidak banyak berubah, namun sebagian dari intensitas api masih terus berubah. Tujuan dari penyulingan obat-obatan adalah untuk memadukan dan menyublimkan berbagai jenis ramuan medis untuk mendapatkan ramuan medis yang bermutu lebih tinggi. Setelah itu, herbal menjalani fusi dan sublimasi hingga efek yang dihasilkan mencapai tingkat tertentu yang lebih tinggi. Saat sudah mencapai batas, perubahan terbesar akan terjadi, kematangan pil. Senyum tipis muncul di wajahnya. Suara jelas dan lembut dari kematangan pil mengingatkan King Sui akan erangan menyenangkan yang dibuat seorang wanita saat dia sedang bercinta. Api primordial King Sui tampaknya tidak berubah sama sekali, tetapi api yang tumpah dari api primordial juga dikenal sebagai api yin yang, dan dia meninggalkan api yin untuk menghangatkan pil kecantikan. Setengah jam telah berlalu. Nyala api perlahan surut. Properti api yin adalah dingin. Jenis api ini tidak panas, tapi sedingin es. Itu bisa membekukan segalanya jika mencapai titik yang ekstrim. Pada saat yang sama, api yin memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya menjadi abu. Saat King Sui mundur dari pemurniannya, kuali baja emasnya telah menjadi sedingin es. Dia tidak terburu-buru membuka kuali, tetapi mulai perlahan-lahan melatih teknik penguatan kuno. Kali ini, pemurnian pil kecantikan telah menghabiskan waktu 1 siang dan malam. King Sui dapat menerima waktu yang digunakan untuk menyempurnakan pil kecantikan karena dianggap yang terbaik dari pil tingkat raja, tingkat 2. Jika King Sui tahu bahwa alkemis terkenal lainnya telah menggunakan 1 bulan untuk memperbaiki pil obat tingkat raja, tingkat 2, dan tingkat keberhasilannya hanya 5%, tidak ada yang tahu apa yang akan dipikirkan King Sui tentangnya. Karena itu melelahkan pikiran, King Sui tidak akan bisa bertahan jika dia tidak melampaui tingkat kelima dari alam valet jadi immortal,
dan mendapatkan dorongan besar untuk energi rohnya. Itu terlalu berbahaya. King Sui perlahan bangkit, karena dia hampir pulih sepenuhnya setelah siklus besar teknik penguatan kuno. Kali ini setengah jam telah berlalu. Jika aku makan 2 buah energi, mungkin aku bisa pulih lebih banyak lagi. Memurnikan obat benar-benar memakan pikiran. Tidak heran mereka yang dapat mengolah pil obat, tapi kualitasnya kurang bagus, mereka pasti memiliki kekuatan yang tidak cukup kuat. Sementara itu, King Sui perlahan berjalan menuju kuali baja emasnya. Dia mengangkat kuali, yang telah kembali ke suhu normal, dan membuka tutupnya dengan jantung siap saat dia mengantisipasi kejutan. Pada saat itu, aliran wangi manis memenuhi seluruh tubuhnya. Jenis bau ini adalah wewangian halus yang manis, bukan jenis yang memiliki aroma menyengat yang kuat. Ada efek mendinginkan dari wangi manis, seperti kesegaran dari rasa mint. King Sui merasa segar, dan dia tidak bisa menahan godaan untuk melihat ke dalam kuali. Jauh di dalam kuali emas, ada 3 pil obat. Pil ini seukuran mutiara, dengan lapisan warna biru tua yang mistis. Pil itu bersinar dengan sedikit cahaya biru. Cahayanya sangat cantik. 3 pil, dan mereka benar-benar terkonsentrasi dengan esensi. Dengan tanaman obat yang sangat berharga itu, semua pemurnian, peleburan, dan penyulingan, hasilnya hanya 3 item kecil ini. King Sui hanya bisa menghela nafas pada keajaiban obat pemurnian setelah setiap keberhasilan. Sungguh luar biasa dia mampu memadukan kompatibilitas antara berbagai jenis herbal, dan mengembangkan fusi ke level tertinggi dan mengubahnya menjadi item yang terkonsentrasi dan level yang lebih tinggi. Alkemis level rendah hanya bisa memadukan dan menyuling bahan dalam proses sederhana. Kadang-kadang mereka hanya dapat memadukan, tetapi tidak sepenuhnya menyuling, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan efek penuh dari pil, bahkan tidak dengan satu tahap keberhasilan. Alkemis tingkat tinggi, ahli alkimia, alkemis Xiantian, mereka bisa menggabungkan bagian besar, atau semua tumbuhan untuk mengembangkan kombinasi dengan efek 10 atau 12 tahap keberhasilan. Setiap orang hanya dapat mengonsumsi 1 pil kecantikan, yang secara efektif dapat menjaga keremajaan seseorang selama 30 tahun dan meningkatkan kekuatan keseluruhan sebesar 20%. Setelah King Sui melihat sekilas pil kecantikan, dia menyimpannya dalam toples porselen kecil dengan 3 segel. King Sui tidak berpikir bahwa pil kecantikan dapat menyembuhkan luka, tetapi dia percaya pada kata-kata Chang Wuya, jadi King Sui tidak pernah meragukan efek pil itu. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah waktu yang tepat untuk mengonsumsi pil tersebut. Untuk mengonsumsi jenis pil yang sama, seseorang harus mendasarkan jumlah kekuatan yang mereka peroleh pada saat pertama kali mengonsumsi pil tersebut, seperti pil revitalisasi kecil, di mana seseorang dapat meningkatkan kekuatannya dengan 1 tahap dengan mengonsumsi 2 pil. Jika seseorang mengkonsumsi pil pertama di kelas Xiantian kelima dan yang kedua di kelas 6 Xiantian, maka 1 tingkat keberhasilan kekuatan yang diperoleh untuk kedua kalinya akan didasarkan pada 1 tingkat keberhasilan kekuatan yang diperoleh di kelas 5 Xiantian. Bahkan jika seseorang mencapai level Martial King, itu masih akan didasarkan pada 1 tingkat kekuatan sukses yang diperoleh di ranah Xiantian kelas 5. Setelah King Sui beristirahat selama 1 hari di alam Valet Jade Immortal, dia menyalakan kualinya lagi. Dia berhasil sekali lagi, kali ini, dan memperoleh 3 pelet kecantikan lagi. King Sui sangat senang dengan tingkat keberhasilan penyempurnaan, hanya saja ramuan ini sulit ditemukan. Setelah bahan-bahannya dikumpulkan, tingkat keberhasilannya hampir selalu 100%. King Sui menghabiskan sisa waktunya untuk latihan. Peningkatan alam Valet Jade Immortal memungkinkannya memperoleh lebih banyak waktu, dihabiskan untuk hal-hal lain. Selama istirahat setelah latihan, dia berkeliling untuk melihat-lihat area baru. Alam Valet Jade Immortal saat ini sekitar 135 hektar, yang masih merupakan sebidang besar tanah. Pohon beringin yang semula setinggi puncak tua tampak lebih tenang dengan pemandangan.
Danau di alam Valet Jade Immortal telah menjadi lebih luas setelah ditingkatkan dari alam tingkat keempat, yang ukurannya 2 kali lipat. Danau itu terbentang luas di setiap sudutnya, membuat jarak antara perkebunan dan bebatuan di sepanjang danau tampak semakin berjauhan bahkan semakin jauh satu sama lain. King Sui memandangi 9 teratai di tengah danau. Itu sangat besar dan indah. Keharuman dari teratai membuat seseorang merasa tenang dan memurnikan hati dan jiwanya. Tidak ada gerakan apapun dari ikan-ikan itu. 2 ikan api tanduk emas masih liar dan tirani. King Sui sangat tertarik melihat mereka berdua berenang di sekitar danau dengan penuh kemenangan. King Sui juga tahu bahwa kedua spesies biologis ini takut pada satu organisme yang hidup di danau, yaitu penyu emas. Penyu emas berusia 5.000 tahun tampak seperti berlian yang sangat kokoh dan kuat. King Sui masih ingat dengan jelas saat kedua ikan api tanduk emas bertemu dengan penyu emas. Ikan itu menggunakan tanduk emas tajam mereka, dan bergegas menuju penyu emas. Dia bisa menyaksikan kecepatan yang luar biasa cepat dan kekuatan ledakan sesaat. King Sui tercengang oleh kekuatan mereka. Tapi pada akhirnya, penyu emas tetaplah penyu yang berbaring di tanah dan berjemur di bawah sinar matahari. Seekor penyu kecil yang hidup selama 5.000 tahun masih merupakan penyu biasa. Kura-kura kuat yang sehat berbalik, dan kemudian dengan marah bergegas menuju ikan tanduk emas. King Sui menyaksikan skenario itu terungkap di danau tanpa mengedipkan matanya. Dia tidak khawatir, karena dia menyadari bahwa kekerasan tanduk emas pada ikan tanduk emas dan kekerasan cangkang kura-kura emas dari penyu emas pada dasarnya sama. Denting, suara jernih terpancar. King Sui merasa menarik dan mengesankan untuk melihat seberapa cepat kecepatan kura-kura itu, dan betapa fleksibelnya itu dibandingkan sebelumnya. Setelah bentrokan, King Sui dapat melihat bahwa ikan api tanduk emas berguling kembali setelah ditabrak. Apalagi, itu tampak seperti bingung dan memiliki tatapan kosong. Kura-kura emas menjulurkan kepalanya seolah-olah tidak akan memaafkan, dan langsung menuju ke ikan api tanduk emas dan pergi untuk menggigit. King Sui sekarang agak khawatir. Ini adalah sepasang ikan api tanduk emas, mereka tidak boleh dimakan oleh penyu emas. Tepat ketika King Sui berpikir untuk membantu menyelamatkan ikan, dia memperhatikan bahwa ikan api tanduk emas lainnya bergegas menuju ikan pertama dan menghadap ke samping sambil mengencangkan tubuhnya. Tindakan ini menghentikan penyu emas untuk mencoba menggigit ikan api tanduk emas pertama. Bagaimanapun juga, otak, perut, dan 4 anggota tubuh kura-kura itu adalah titik terlemahnya. King Sui tersenyum. Ketiga makhluk kecil ini terlalu pintar. Mereka tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain, dan mereka mampu menyeimbangkan antara keuntungan dan kerugian mereka, dan memahami potensi bahaya mereka. Kedua ikan kecil itu juga tidak pernah mencoba memprovokasi kerang 1000 tahun. King Sui tidak tahu mengapa, tapi mungkin itu terlalu besar untuk mereka. Ikan, udang, kepiting, dan penyu hijau lainnya tidak kalah dengan ikan hitam dan penyu hitam. Kuncup bunga kehidupan sudah mekar. King Sui tahu bahwa peningkatan alam Valet Jade Immortal telah mengubah pertumbuhan tanaman herbal lainnya juga. Dia sangat senang saat dia memikirkan bidang luas bahan obat 1000 tahun. Jarak antar ladang semakin kecil. Apa yang membuat King Sui tidak bisa berkata-kata adalah bunga merah muda di akar pohon tanpa nama. Bunga yang sedang mekar, yang sebesar tepi mangkuk, tidak berubah. King Sui mulai curiga apakah itu bunga kehidupan jenis lain. 4 buah lainnya mulai matang. King Sui sangat tertarik dengan Golden Sun Tai Sui dan Golden Flash Lingzi yang berusia 5.000 tahun. Dia merasa pil yang dia olah setiap saat akan selalu lebih baik dari yang dia harapkan. Mungkin itu ada hubungannya dengan mengapa dia tidak dapat berpisah dengan daging Lingzi. Masih ada 8 buah energi lagi. King Sui memutuskan untuk makan 2 buah pertama. Gigitan pertama terasa sangat sejuk, manis dan renyah. Seolah-olah buah itu meninggalkan aroma yang tertinggal di mulutnya saat dia menggigitnya. Segera, 2 buah energi turun ke perutnya,
dan dia merasakan gelombang energi aneh tumbuh dari dalam tubuhnya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan melalui otaknya. Pada saat itu, King Sui memperhatikan ada sesuatu yang sangat berbeda. Dia pertama kali menyadari bahwa pikirannya sekarang sangat jernih, dan itu menyimpan kesegaran khusus. Dia kemudian menyadari bahwa penglihatannya menjadi sangat kuat, dan dia bahkan dapat melihat setitik debu dari jarak 100 meter. Meskipun kemampuannya sebelumnya kuat, tapi tidak semenakutkan seperti sekarang. Selanjutnya, dia menyadari perbedaan besar dalam sense spiritualnya. Sebelumnya, dia hanya bisa memfokuskan energinya ke arah tertentu hingga jarak 50 meter, tapi sekarang dia bisa merasakan sesuatu dari segala arah, hingga 50 meter. Ini membuat King Sui sangat puas. Ini adalah peningkatan kualitatif. Jangan meremehkan kemampuan untuk memperluas indera ke segala arah hingga 50 meter. Itu adalah peningkatan terbesar untuk dapat menerapkan sense spiritualnya pada semua lingkungannya sekaligus. Itu memungkinkan dia untuk merasakan semua yang terjadi di sekitarnya pada saat yang sama, seperti orang yang berdiri di atap yang melihat ke bawah ke halaman, dan semuanya terlihat penuh. Namun, jika orang itu berdiri di halaman, dia hanya akan bisa melihat pemandangan penuh saat membalikkan tubuhnya. Ini adalah peningkatan kualitatif sense spiritual. Banyak orang tidak dapat mencapai tahap ini sepanjang hidup mereka. Tanpa terobosan ini, mereka tidak akan pernah bisa menjadi salah satu kultivator kuat. Saat ini, peningkatan King Sui seperti mencapai atap dari halaman, dan itulah mengapa dia merasa sangat bahagia. Selama dia bisa meningkatkan jarak di mana dia bisa menerapkan indera spiritualnya di masa depan, dia akan bisa merasakan sekelilingnya melalui sense spiritualnya, dan bisa melakukan banyak hal, termasuk melarikan diri dari bahaya dan membuntuti orang lain. Waktu berlalu sangat cepat dan setengah bulan telah berlalu. King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal, dan melihat bahwa itu belum siang, dia berencana untuk pergi ke belakang gunung untuk melihat monumen batu berbentuk binatang itu. Bagaimanapun, King Sui sudah mendapatkan banyak dari mereka. King Sui sekarang tidak lagi mengamati berapa banyak atau sedikit orang yang ada, dan langsung menuju ke monumen batu berbentuk banteng. Dia melihatnya lagi, lalu beralih ke yang berikutnya. Lihat, itu King Sui dari Star Moon Hall kami. Bagaimana itu? Bukankah dia tinggi dan gagah berani? Sebuah suara terdengar, menyebabkan King Sui merasa sedikit tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak menoleh untuk melihat siapa itu. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar hal-hal seperti ini. Sekarang semua pria Starday Hall semua menggosok telapak tangan mereka, sangat ingin mendapat kesempatan untuk bertarung melawan King Sui. Seorang pria muda tersenyum dan melanjutkan setelah pria lain yang telah berbicara. Saya mendengar bahwa hanya ada satu syarat untuk menentukan siapa murid kepala berikutnya untuk Starday Hall, dan itu adalah mengalahkan King Sui, ucap pemuda tersebut. Selalu ada orang yang ingin ikut serta dalam kegembiraan. Berita tentang King Sui yang telah mengalahkan Song Lang telah menyebabkan King Sui menjadi terkenal dengan cepat. Sebagian besar orang membahas tingkat kultivasi King Sui, serta mereka menebak urutan peringkat untuk kompetisi antara berbagai aula tahun depan. Namun King Sui fokus pada monumen batu, dan melihat bahwa apa yang terukir di atasnya sebenarnya adalah sejenis tanaman, dan itu adalah salah satu yang dikenal King Sui. Buah vermilion. King Sui tidak mengerti mengapa monumen batu juga diukir dengan tanaman. Dia melihat ke arah yang berikutnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah pohon buah peningkat kekuatan. Untuk rangkaian monumen batu berikutnya, bahkan ada beberapa orang. Hanya setelah mendengarkan celoteh dari orang-orang di sekitar barulah dia mengetahui bahwa lebih dari separuh monumen batu adalah tanaman langka di dunia 9 benua, termasuk pohon buah-buahan yang unik dan misterius, bunga-bunga unik dan aneh, tanaman obat yang berharga, dan binatang yang terukir adalah mereka yang memiliki tindakan kuat, mereka dan mereka yang mewakili binatang iblis yang memiliki sifat unik. King Sui mengingat semua tanaman obat, buah-buahan dan pohon ini, dan segera, hampir setengah sore telah berlalu.
Tiba-tiba, dia merasakan seseorang menepuk pundaknya. Meskipun ada banyak orang di sekitarnya, dia tidak menyangka seseorang akan menepuk pundaknya. Dia berbalik untuk menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Huoyun Liuli. King Sui tercengang, dan melihat bahwa Chang Hai Mingyue tidak ada di sana, dia mengambil tangan kecil yang lembut itu dan meninggalkan area monumen batu. Huoyun Liuli mengenakan kain sutra ungu yang menutupi wajahnya, dan matanya yang seksi dipenuhi dengan senyuman saat mereka meninggalkan tempat itu di tengah tatapan kaget dan iri semua orang. "Mengapa kamu datang sendirian?" ucap King Sui tersenyum ketika dia bertanya setelah mereka mencapai tempat terpencil. "Karena aku merindukanmu, bukankah itu?" Mata Huoyun Liuli bersinar cerah dengan senyuman saat dia menatap King Sui, tidak berusaha menghindari tatapan genit King Sui. "Tentu saja bisa. Aku tidak bisa meminta yang lebih baik. Haruskah kita juga pergi ke belakang gunung untuk menjelajahi perasaan yang luar biasa itu?" ucap King Sui gatal, jadi bagus untuk bisa memanfaatkannya secara lisan. Terlebih lagi, bertukar kata-kata genit antara seorang pria dan seorang wanita merupakan kenikmatan spiritual. "Aku takut kamu tidak berani. Ayo pergi, Sister Mingyue menunggu kita di sana," ucap Huoyun Liuli tersenyum, sambil mengarahkan tangannya yang indah ke kejauhan. King Sui tahu bahwa tidak mungkin Huoyun Liuli datang jauh-jauh ke sini untuk membiarkan dia memanfaatkannya. "King Sui, apakah kamu ingin tahu siapa yang disukai Sister Mingyue?" ucap Huoyun Liuli memandang King Sui yang tersenyum, karena dia merasa sangat bahagia. Dia tidak tahu sejak kapan, tetapi pria ini telah mendapatkan watak yang sangat anggun dan sulit untuk tidak disukai seseorang. "Dasar iblis wanita kecil, selalu membuat orang lain tegang," ucap King Sui tersenyum kecut. Keduanya mencapai suatu tempat tanpa banyak orang. Bagaimanapun juga, mereka berada di belakang gunung, ditutupi dengan batu-batu besar dengan ketinggian yang bervariasi. Hanya jalur pegunungan yang bisa dianggap mulus, tetapi juga dipenuhi dengan gundukan yang tidak rata. "Selama kau bisa membuatku bahagia, mungkin aku akan memberitahumu," ucap Huoyun Liuli menyipitkan matanya yang panjang dan seksi dengan licik, dan terlihat sangat feminin. King Sui tidak tahan lalu meraih tangan kecilnya, dan merasa sangat gatal di dalam karena hanya ada dia di sekitar, dan Huoyun Liuli memancarkan pesonanya yang memabukkan. King Sui dengan tidak terkendali menarik tangan Huoyun Liuli, dan menyambutnya ke dalam pelukannya. King Sui mendengar Huoyun Liuli menjerit, yang hanya menuangkan bahan bakar ke api, dan itu menyebabkan dia langsung menciumi bibirnya. Kedua tangannya tidak tahan dengan kesepian, salah satunya mendarat di pantat gagah itu, dan dia merasakan elastisitas dan kelembutan yang mengejutkan, sementara yang lain mendarat di salah satu gunung kembarnya, dan dengan lembut menggosoknya. Perasaan luar biasa itu menyebabkan King Sui kehilangan kendali. Huoyun Liuli juga tidak menyangka King Sui begitu berani melakukannya, dan dalam waktu singkat, beberapa titik sensitifnya diserang. Saat dia merasakan guncangan dan mati rasa, dia jatuh lemas ke pelukan King Sui, karena bingung dia mengeluarkan suara terengah-engah. Tatapan King Sui mendarat di tempat yang tidak jauh dengan beberapa batu besar, dan dia membawa Huoyun Liuli ke sana. Dia menyadari dia sedang berjalan, dan itu menyebabkan dia mulai panik. "Ah, King Sui, dasar bajingan, turunkan aku. Apa yang sedang kamu lakukan?" ucap Huoyun Liuli bisa merasakan perubahan pada tubuh King Sui, tahu betul bahwa sangat berbahaya untuk menyalakan api dalam diri seorang pria, tapi dia penuh antisipasi untuk King Sui. Namun, ketika tiba waktunya untuk menghadapi hal yang nyata, dia menjadi takut, dan merasa terlalu terburu-buru untuk melakukannya di alam liar. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menatap mata indah cemas Huoyun Liuli, dengan satu tangan masih di pantatnya yang bulat, dan dia bahkan pergi ke depan untuk meraih ke dalam pakaiannya. Dengan tidak ada yang menghalangi dia untuk merasakan pantat yang indah itu secara langsung, King Sui mabuk. Kehalusan itu secara instan memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Itu adalah sutra yang paling halus, dan dia tidak ingin melepaskannya. "Ah, King Sui, jangan seperti ini.
Aku tidak ingin pertama kaliku menjadi seperti ini, ucap Huoyun Liuli meronta panik. King Sui tidak mengatakan apapun. Dia awalnya ingin memberinya ketakutan dan mengambil sedikit keuntungan darinya, tetapi memikirkan bagaimana dia dikobarkan olehnya setiap kali tangan King Sui mencelupkan ke dalam goa sempitnya yang hangat. Ah, King Sui, aku tidak ingin pertama kali berada di sini. Aku akan pergi ke kamarmu malam ini, oke, ucap Huoyun Liuli menggantung lengannya di leher King Sui, dan dengan cemas tergagap. King Sui tertegun, dan tersenyum ketika dia melihat ke arah Huoyun Liuli yang sangat malu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dan berkata, datang ke kamarku di malam hari. King Sui ingin sedikit menggodanya. Dia tidak percaya kata-kata iblis wanita kecil itu. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin lakukan, ucap Huoyun semakin panik. Mata menggoda Huoyun Liuli memandang King Sui dengan cantik, menyebabkan darah mengalir ke otaknya. Garis ini juga yang menyebabkan King Sui mencelupkan salah satu jarinya ke tempat yang hangat, yang menyebabkan Huoyun Liuli gemetar, dan dia menutup kakinya rapat-rapat. Itu kesepakatan. Malam ini, kamu akan datang ke kamarku. Aku akan mempercayaimu untuk kali ini, ucap King Sui tersenyum saat dia menggunakan jarinya untuk menyelidiki sedikit ke dalam sebelum dia mengeluarkannya. Bagaimanapun, Changhai Mingyue masih menunggunya. Huoyun Liuli dijatuhkan oleh King Sui, dengan tubuhnya benar-benar lemas, King Sui tersenyum dan memapahnya. King Sui memikirkannya dan merasa dia agak terlalu terburu-buru. Sejak kapan pengendalian dirinya menjadi begitu lemah? Dia melihat dengan canggung bagaimana Huoyun Liuli menatapnya dengan sedih saat dia mengusap hidungnya. Aroma ringan melayang ke hidungnya, hampir tidak ada, tetapi itu memberi seseorang yang berlama-lama untuk merindukan, dan dorongan untuk ingin menciumnya. Seseorang hanya bisa menemukan wewangian ini pada orang yang disukainya. Mata Huoyun Liuli langsung berkabut. Dia tahu sepenuhnya jatuh di tempat jari telunjuk itu sebelumnya. Dasar bajingan, kamu sangat menjijikkan, ucap Huoyun Liuli. Saat dia mengatakan itu, dia mendorong tangan King Sui, dan berlari ke depan. Pemandangan belakang yang indah, dan terutama langkah-langkah menawan itu, dengan sedikit goyangan pantatnya. Ketika King Sui sekali lagi berjalan di sampingnya, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. King Sui memegang tangan Huoyun Liuli dengan ringan, tetapi dia hanya melihat dan tersenyum pada King Sui, yang menyebabkan dia merasa bingung. Di mana Mingyue? Liuli, bukankah kamu mengatakan bahwa dia menunggu kita? Ucap King Sui sama sekali tidak melihat Changhai Mingyue dan mereka akan meninggalkan gunung. Oh, mungkin dia tidak bisa menunggu dan kembali dulu, ucap Huoyun Liuli. King Sui merasa sangat murung, karena alasan dia berhenti terutama karena Huoyun Liuli mengatakan bahwa Changhai Mingyue telah menunggu mereka. Jika dia tahu ini masalahnya, dia mungkin akan bersenang-senang dengan Huoyun Liuli sekarang. Liuli, aku akan menunggumu malam ini, ucap King Sui menyeringai dan berkata tepat ketika Huoyun Liuli mulai pergi. Buka pintunya untukku malam ini, ucap Huoyun Liuli tersenyum manis. King Sui menyaksikan pemandangan belakang yang indah itu menghilang, dan mengabaikan kalimat terakhir itu. King Sui memperhatikan bahwa tingkat kultivasi Huoyun Liuli saat ini berada pada tahap di mana kemajuannya sangat cepat, jadi dia ingin menunggu lebih lama. Dengan cara ini, itu akan membunuh dua burung dengan satu batu, dan tidak hanya itu akan bisa memulihkan kecantikannya, tapi juga bisa meningkatkan kekuatannya. Saat dia berjalan menuju kediamannya, King Sui sekarang merasakan tatapan iri kemanapun dia pergi. Tentu saja, ada juga tatapan cemburu serta perasaan cinta dari beberapa gadis. King Sui tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyukai perasaan ini, jadi dia pergi dengan sangat cepat. King Sui menuju ke tempatnya, tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Dia segera mengirimkan sens spiritualnya keluar. King Sui tersenyum pahit, karena saat dia berdiri di pintu masuk kamarnya, dia bisa merasakan ada seseorang di ruangan itu. Melalui indera spiritualnya, dia melihat seorang wanita dengan sosok yang luar biasa.
Wajahnya berbalik ke arahnya dan King Sui tahu bahwa dia telah memperhatikannya. Yang terpenting, King Sui dapat merasakan bahwa kemampuannya berada di atas level Martial King. Itu adalah wanita yang tingkat kultivasinya tidak lebih rendah dari Martial King kelas 3. Namun, dia lebih lemah dari ayah Chang Hai. Saat King Sui merasakan yang lain, suara wanita dewasa yang magnetis terdengar, "Tuan, mengapa Anda tidak masuk? Mungkinkah Anda takut pada wanita yang lemah ini?" Suaranya terdengar berpengalaman, namun sangat anggun. "Jika kamu wanita yang lemah, bukankah aku akan menjadi domba yang tidak berbahaya?" King Sui bergumam. Menggosok hidungnya, dia membuka pintu dan masuk, melihat wanita itu berdiri di ruang tamu. Sulit untuk mengetahui usianya, tetapi dia memiliki wajah yang sangat cantik, sepasang mata yang menarik yang memancarkan cahaya pengetahuan. Sosoknya ramping dan berwujud baik, dan payudaranya yang indah mendorong pakaiannya, dengan lembut gemetar saat dia berbicara. Garis dari pinggang ke pinggulnya sangat indah dan menonjolkan kepenuhan pinggulnya yang bulat. Kakinya ramping dan panjang, memberikan kesan anggun. Seorang wanita dewasa dengan watak yang bagus. King Sui berpikir. King Sui cenderung lebih bersemangat terhadap wanita dewasa. Sementara King Sui menyukai wanita dewasa, dia tahu bahwa yang ini di hadapannya bukanlah wanita biasa. "Kamu siapa?" ucap King Sui bertanya. Setelah melihat King Sui, wanita itu menunjukkan tatapan tertarik saat dia menatapnya, tidak berkedip. Tidak akan pernah dia menyangka bahwa pemuda ini mampu memancarkan aura yang begitu menarik. Dibandingkan dia, semua pemuda lainnya tampak dangkal dan dangkal. Perasaan yang aneh. "Saya dari klan Feng. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Anda pasti akan puas," ucapnya dengan senyum anggun. King Sui balas tersenyum. Mengingat apa yang dia dengar dari Chang Wuya, dia akan selalu mendapatkan kesepakatan yang memuaskan dari orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. "Sepakat. Kesepakatan apa yang ingin dibicarakan?" ucap King Sui tersenyum, melewati wanita itu dan menuju ke kamar tidur. "Jangan khawatir, kamu pasti tidak akan rugi. Dan itu adalah sesuatu yang dapat kamu capai dengan mudah," ucap wanita itu tersenyum. Setelah melihat sikap King Sui, wanita itu merasa akan agak sulit membuatnya setuju. Bagaimanapun, untuk mencapai banyak hal di usia mudanya, dia tidak akan semudah itu meyakinkan untuk menyetujuinya. Mengatakan itu, wanita itu memandang King Sui dengan alisnya sedikit dirajut. Dia pernah berjanji kepada kepala klan bahwa dia pasti akan menyelesaikannya. Selama dia bisa menyelesaikan ini, dia tidak akan lagi berhutang budi kepada klan Feng. Dia tidak perlu lagi menahan gangguannya, dan dia akan bisa menolaknya. Wanita itu mengikuti King Sui ke kamar tidur saat dia terus menatapnya dalam diam, memberikan perasaan bahwa dia tidak akan pergi sampai dia setuju. Awalnya, kamar tidur itu tidak terlalu besar. King Sui memandangi wanita tersebut yang memiliki daya tarik yang fatal baginya, watak yang dewasa dan anggun. Terutama sepasang mata yang tidak bisa dijelaskan King Sui. Mata itu seolah-olah telah melihat banyak hal dalam hidup, namun tampak kesepian. "Apa yang bisa kamu tawarkan padaku?" ucap King Sui mengambil kesempatan untuk melihat seluruh sosok cantiknya saat dia berbicara. Tatapannya yang keterlaluan menyebabkan wanita itu mengerutkan alisnya. "Uang, seni bela diri, ramuan obat, harta langka dan berharga, aku bisa memuaskan semua keinginanmu," jawabnya, mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Dia belum pernah berbicara dengan pria seperti ini sebelumnya, dan belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. "Meskipun aku juga tertarik pada itu, ada satu hal yang bahkan lebih menarik," ucap King Sui menyeringai, matanya menatap mata indah wanita itu yang memabukkan. Wanita itu sangat cerdas. Meskipun sangat jelas, dia masih bertindak tanpa sadar, dan membawa secercah harapan. "Apa yang kamu inginkan? Silakan katakan itu. Jika itu dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu," ucap wanita itu santai. "Aku mau kamu," ucap King Sui dengan tegas sambil tersenyum.
King Sui sangat tenang saat mengatakan itu. Saat pertama kali melihat wanita ini, dia sudah merasa sangat aneh. Dia adalah segala sesuatu yang dia suka dari seorang wanita, tidak peduli apakah itu penampilannya, perasaannya, wataknya, dan ekspresi yang dia tunjukkan. Semua ini sudah cukup. Seorang wanita yang setidaknya merupakan raja bela diri kelas 4, di atas poin di atas, dia dianggap sebagai kecantikan kelas atas. Sementara wanita itu sudah menebak jawabannya, dia masih berdiri di sana dengan linglung, menatap King Sui dengan diam-diam, ekspresi tatapannya berubah menjadi jijik. Selama ada orang dari Stardust Hall yang menantangmu, kamu harus mengalahkan mereka. Kecuali dari klan Feng. Ketika seseorang dari klan Feng datang menantangmu, kamu tidak boleh mengalahkannya, ucap wanita itu. Aku akan berjanji kepadamu, selama kamu mendengarkan apa yang aku mau, ucap King Sui. Ketika dia pertama kali melihat King Sui, dia berpikir bahwa dia mempesona, seperti cahaya bintang. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia juga pria yang kasar. Seekor hewan yang berpikir dengan setengah bagian bawah tubuhnya, dan kesan baik yang dia miliki tentangnya jatuh ke titik terendah, meskipun sudah mempersiapkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Dia telah memikirkan beberapa obat berharga dan hal-hal lain untuk ditawarkan, tetapi ketika dia melihat tatapan bertekad King Sui, dan terutama setelah dia mengatakan bahwa dia menginginkannya, dia tahu hasilnya. Dia tidak ingin menikah dengan pemuda dari klan Feng. Jika dia tidak melunasi utangnya kepada klan Feng, dia pasti tidak akan bisa menolak permintaan klan Feng. Jika ternyata seperti itu, dia lebih suka membiarkan pria yang dia pikir baik ini memiliki keuntungan, meskipun dia merasa jijik hanya dengan melihatnya. King Sui awalnya hanya ingin membuat hal-hal sedikit sulit baginya pada awalnya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa marah melihat tatapan jijiknya. Ekspresi wanita itu menyebabkan pola pikir inferior King Sui memberontak. Seseorang dengan kecantikannya seharusnya sudah diperankan oleh orang lain di klan Feng, dan itu bahkan mungkin bukan hanya oleh satu orang. Dia hanya akan menganggapnya sebagai ventilasi. King Sui mengangkat pandangannya untuk menatapnya. Baiklah, aku akan menurutimu. Sekarang bantu aku melepas pakaianku, ucap wanita tersebut. King Sui berdiri di samping tempat tidur, mengulurkan tangannya ke samping. Dia tidak tahu bahwa ada nada balas dendam dalam nada suaranya. Tatapan tumpul wanita itu berubah lebih menjadi ketidakpedulian, dan setelah lama melihat King Sui, dia perlahan berjalan. Aroma ringan menyebar ke hidungnya. Sosok tinggi wanita itu hanya setengah kepala lebih pendek darinya, tapi dengan rambut terangkat, tinggi mereka hampir serasi. Leher ramping dan jepit rambutnya yang sepertinya untuk wanita bermartabat semakin meningkatkan tingkat keseksian dan keanggunannya. Wanita itu tidak melihat tatapan King Sui, tetapi mengulurkan tangan putih rampingnya, melepaskan pakaian King Sui sambil gemetar. Penampilannya yang canggung dan gemetar memberi King Sui perasaan yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya King Sui menikmati perawatan seperti itu, dan dengan kecantikan yang luar biasa, seorang wanita dewasa dengan ketenangan dan martabat yang luar biasa. Puncak gunung kembar wanita itu bergetar. Saat wanita itu melepaskan dua lapis pakaiannya, King Sui mengulurkan tangan untuk meraih salah satu gunung kembar yang tidak pas dengan tangannya. Kelima jarinya menggali perasaan indah yang sulit untuk dijelaskan. Tubuh wanita itu tiba-tiba bergetar, dan tangannya yang melepaskan pakaian King Sui berhenti. Dia bahkan menundukkan kepalanya, rona merah telah mewarnai telinganya yang lembut. Sebelumnya, King Sui dibangunkan oleh Huoyun Liuli, dan sekarang dia semakin gelisah. Tanpa peduli, dia meremas kedua puncak kembar indah itu dengan kedua tangannya. Tubuh wanita itu sekali lagi bergetar. Pakaian atas King Sui sudah dilepas, dan tongkat keras yang keterlaluan berdiri tertutup kain celananya, menyentuh perut lembut wanita itu. King Sui sudah sangat tidak tahan, dan dengan kasar, dia merobek atasan wanita itu menjadi beberapa bagian. Wanita itu akhirnya tidak berhasil menahan tangisan keterkejutannya, dan mundur selangkah dengan cemas.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, bingung, kulit lembut seputih saljunya memancarkan cahaya indah seperti batu giok. Sepasang bola salju indah di dadanya bergetar, dan wanita itu menutupinya dengan cemas, tetapi gagal melakukannya. Dua titik merah muda yang tidak jelas itu sangat menawan. King Sui sudah diliputi oleh nafsu, mengulurkan tangannya untuk perlahan-lahan menjauh dari tangan wanita yang digunakan untuk menutupi gunung kembarnya. King Sui menatap payudara yang bulat dan indah itu. Kali ini, kedua tangannya menggenggam bukit kembar yang sangat indah itu dengan erat, sampai daging lembut itu mengintip di antara jari-jarinya. Saat tangannya dilepaskan, ada bekas sidik jari halus di kedua bukit kembar indah itu. King Sui merasa tertarik pada puting bukit kembar seperti mutiara giok merah muda itu. Saat dia mengulum puncak bukit kembar secara bergantian, wanita itu menggigil hebat, tapi wajahnya tanpa ekspresi, kecuali wajahnya memerah. Pada saat itu, dia menjadi sangat dingin, seolah dia sangat berkecil hati. King Sui merasa tidak responsif, dan melihat kebencian yang tak bisa disembunyikan di matanya. Dia menatapnya seperti dia hanya bajingan. Ini membuatnya menanggalkan semua pakaiannya sampai dia benar-benar tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Tangan King Sui meluncur di seluruh tubuhnya dengan gerakan gemetar lembut. Lekuk tubuhnya yang lembut, terutama dua bola saljunya yang besar, pinggangnya yang ramping dan pinggulnya yang melengkung, semuanya seindah mahakarya yang rumit. Pinggul putihnya yang kokoh menonjol, yang membuat kakinya yang ramping dan halus terlihat sangat panjang dan lurus. Saat dia mengingat tatapan wanita itu barusan, King Sui mendorongnya ke tempat tidur. King Sui sekarang merasa sedikit marah. Dia tidak peduli apakah dia terlihat seperti binatang buas, bajingan atau apapun. King Sui melanjutkan untuk melebarkan kakinya yang proporsional dan ramping. Dia masih wanita yang tidak berpengalaman dan polos. Saat King Sui melihat wanita dewasa yang matanya dipenuhi rasa sakit dan air mata, dan wajahnya sepucat kain putih, hatinya bergetar lembut. Awalnya dia mengira keluarga klan Feng mengirim wanita yang tidak penting sebagai alat tawar-menawar untuknya. Situasi seperti ini sering terjadi, jadi setelah King Sui melihat betapa menggoda dia tidak keberatan merasakan kelembutan dagingnya. King Sui mengerutkan kening ringan dan tidak bergerak, lalu dia mencium wajah cantik pucat lembutnya dengan lembut. King Sui tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak menjelaskan tindakannya. 1. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kedua, jika situasi seperti ini membutuhkan penjelasan maka lebih baik tidak dijelaskan karena apa yang dilakukan telah dilakukan. 3. Ini hanya kesepakatan. Wanita itu masih memandang King Sui dengan cara yang sama. King Sui memiliki pengalaman dengan 3 wanita dalam hidupnya meskipun singkat. Jadi dia hanya bertatapan dengan wanita itu tanpa sedikit pun grogi. Wanita itu mengerutkan bibirnya dengan erat, tetapi napasnya terdengar sedikit berat. King Sui bisa merasakan napasnya di wajahnya. Perlahan, jangkauan King Sui menjadi lebih luas dan lebih luas. Akhirnya, wanita itu membuka mulut kecilnya sedikit dan mengerang. King Sui menemukan erangan kesenangan dewasa yang berubah menjadi elegan menyenangkan di telinganya. Segera, dia menyadari bahwa tubuh halus wanita itu tiba-tiba bergetar. Wajahnya yang menawan berseri-seri dengan rona merah. Perasaan asmara pada saat itu memberikan King Sui pemahaman tentang apa artinya bagi seorang wanita untuk menjadi yang paling cantik pada saat kepuasan, saat bercinta. Wanita itu tiba-tiba memegang leher King Sui dengan erat. Pada saat itu, King Sui menggunakan teknik pikiran, dan tubuh tanpa nama yang langsung memanggil gelombang energi tanpa celah ke dalam tubuhnya. Setelah 1 siklus, energi kembali ke tubuh wanita itu lagi. Saat masuk kembali ke tubuhnya, napasnya tiba-tiba meningkat dan perlahan kembali normal. King Sui tahu bahwa dia memiliki terobosan. Wanita itu dengan samar mengangkat kepalanya, matanya menatap King Sui dengan tak terbayangkan. Tanpa diduga, wanita itu menerobos dari Raja Bela Diri kelas 3, menerobos ke Raja Bela Diri tingkat 4.
Penghalang yang membatasinya selama 10 tahun akhirnya rusak. King Sui senang meskipun demikian karena pada saat itu, teknik penguatan kuno mencapai puncak lapisan keempat. Dia pikir dia membutuhkan 10 tahun akumulasi, yaitu sekitar 4 bulan di alam Valet Jade Immortal. Untuk dapat mencapai efek ini, seseorang perlu mencapai level 5 dari alam Valet Jade Immortal. Namun, King Sui tidak puas. Sesaat, dia mengangkat salah satu kaki halus wanita itu untuk dipegangnya. Dia membiarkannya berbaring miring saat dia memiringkan tubuhnya. Memulai ronde berikutnya, King Sui terus menggunakan teknik duo kultivasi tanpa nama lagi dan lagi. Plak, plak, plak. Suara perutnya yang mengenai pinggulnya yang bundar tidak beraturan. Wanita itu merendahkan wajahnya yang keras kepala, seluruh tubuhnya membentuk lapisan warna merah muda, yang sangat mempesona. Wanita itu mencapai puncak ekstasinya sekali lagi. Namun, energi dari teknik duo kultivasi kali ini kurang dari 1% dari yang pertama kali. King Sui sudah mengharapkan itu terjadi. Lagi, ucap King Sui. Tidak apa-apa, jawab wanita itu berbicara untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Langit berubah dari sore hari menjadi agak gelap, yang memakan waktu sekitar 2 jam. King Sui merasa seperti dia tidak tahan lagi, dan ingin mengeluarkan cairannya. Ini ada hubungannya dengan teknik duo kultivasi yang misterius itu, kalau tidak, dia pasti sudah pingsan. Sekali lagi, ucap King Sui penuh semangat. Wanita itu tetap diam dan pergi, berjalan tidak wajar. Saat dia pergi, dia meraih lengan King Sui dan dengan ganas menggigitnya. Ah, lengan King Sui berdarah. Aku membencimu, aku membencimu. Ini adalah kata-kata terakhirnya sebelum dia pergi sambil menangis. King Sui memperhatikan saat bayangannya menghilang. Lengannya memiliki bekas gigitan yang terlihat. Dia menyaksikan tumpahan saat dia membiarkan dirinya terluka. Namun, King Sui masih belum tahu namanya. Tidak heran dia mulai ragu-ragu. Aku benar-benar menjadi monster kali ini. Aku pikir dia datang untuk melakukan ini, tetapi sekarang aku kira dia memiliki masalah sendiri untuk ditanggung. Mungkin dia tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia mengatakan dia membenciku sebelum dia pergi, dan menggigit lenganku. King Sui tertawa getir saat dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Melihat kekacauan di tempat tidur, King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana wanita itu menerobos semacam penghalang, dia merasa bahwa dia telah memberinya semacam penebusan. Bagaimanapun, ini hanya kesepakatan. Hari sudah gelap, tetapi waktu untuk memasuki alam Valet Jade Immortal bisa diperpanjang untuk sementara waktu. King Sui perlahan bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Karena teknik kultivasi duo sebelumnya, dia tahu bahwa dia telah menuai lebih banyak manfaat daripada wanita itu. Cairan dari dantian di daerah kemaluan tampak sedikit lebih kental. Meski tidak ada perubahan volume, energi yang terkandung meningkat cukup banyak. Di ranah teknik penguatan kuno tingkat 4, King Sui bisa merasakan energi yang luar biasa di dalam tubuhnya, dan peningkatan kepercayaan dirinya yang kuat. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Pada saat itu, energi King Sui sudah berlipat ganda. Dengan konsep semacam ini, meski tidak ada tambahan tenaga tambahan, dia masih memiliki 900.000 unit energi yang menakutkan. Ketika tiba waktunya, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaannya, seperti tekanan dari alam semakin kuat. Semuanya terasa seperti kebocoran vitalitas yang kuat. Perasaan itu ajaib dan nyaman. King Sui berpikir bahwa itu adalah efek dari perpaduan Yin dan Yang. Ruang ini awalnya berasal dari liontin Yin Yang. Dia merasa bahwa promosi alam Valet Jade Immortal pasti terkait dengan Yin Yang dan energi roh. King Sui tersenyum puas. Energi vital ini bisa menahan dan menerobos segalanya. Dia mempraktikkan tai chi-nya terus-menerus, yang membuatnya merasa nyaman dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tai Chi menaklukkan yang pantang menyerah dengan hasil, yang bisa ditangani dengan mudah.
Lebih penting lagi, penekanannya adalah untuk mendapatkan peluang yang lebih baik pada lawan setelah mereka menyerang lebih dulu. Meskipun ini adalah inti dari Tai Chi, menurut King Sui, dengan pengaruh kekuatan yang lebih kuat, Tai Chi dapat digunakan sebagai serangan pendahuluan. Setelah itu, King Sui menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan teknik Tai Chi 24 bentuk. Kekuatannya kuat, tetapi kecepatannya lambat. Seperti yang bisa dikatakan, itu tampak seperti menggiling, tapi itu lebih seperti mendorong gunung, yang memberikan aura tidak stabil. Ada lapisan kabut kuning muda yang mengelilingi tubuhnya, dan itu adalah Qi, dari teknik penguatan kuno, yang bisa disebut Qi Xiantiannya. Qi Xiantian berputar di sekitar tubuhnya. King Sui tidak yakin apakah ini adalah tanda salah satu karakteristik dari Raja Bela Diri kelas 3. Dalam sekejap, King Sui lebih terlihat seperti budak emas. Mungkin itu kebetulan atau reaksi, tapi setelah dia selesai melakukan teknik Tai Chi 24 bentuk, King Sui mempraktekkan 1000 telapak tangan Buddha. Aliran gambar jejak 1000 Buddha muncul di dalam pikiran King Sui. Pada saat itu, dia dengan jelas mengingat saat dia mendapat terobosan pada jejak 1000 Buddha dari 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Gambar-gambar itu perlahan terbuka satu persatu dan King Sui mengikuti dengan cermat bagaimana 1000 jejak telapak tangan Buddha seharusnya menyerang. Itu canggung dan tidak nyaman, terutama gerakan perpindahan langsung di antara jejak 1000 Buddha. Jika operan pertama tidak berhasil, maka akan ada operan kedua. Jika bukan operan kedua, maka operan ketiga. King Sui menyalurkan dirinya ke dalam sikap Tai Chi yang tidak menentu dan terus menyerang dari awal tanpa henti. Kegagalan atau kesuksesan, dia hanya perlu mencapai 1000 jejak telapak tangan dan melanjutkan ke berikutnya. Umpan kedua jelas lebih kuat dari umpan pertama. Di antara setiap jejak telapak tangan semakin kuat, tetapi masih ada ketidakkonsistenan. Namun, konsistensi kali ini jauh lebih baik daripada operan pertama. Lulus ketiga, lulus keempat, King Sui tidak dapat menghitung berapa banyak operan yang dia lakukan. Apapun masalahnya, dia sekarang dapat membuat aliran yang konsisten di antara 200 lipatan jejak telapak tangan Buddha emas. Selain itu menjadi lebih terampil dengan teknik tersebut. King Sui setengah sadar merasa seperti dia bisa menghubungkan gambar Buddha dalam 200 lipatan pertama. Itu adalah kebetulan. King Sui ingat bahwa tautan yang dia buat pada lintasan pertama adalah 200 ukiran pertama. Lintasan kedua sama, tetapi hanya bisa menghubungkan 200 gambar Buddha pertama. King Sui terus memikirkannya tanpa menghentikan gerakannya. Dia dengan cermat membuat jejak 1000 Buddha telapak tangan miliknya sendiri. Ketika dia mencapai lipatan ke-200 dari jejak telapak tangan, King Sui merasa seperti dia memahami jejak telapak tangan ke-200 dengan sempurna. Mencoba lagi, dia melancarkan pukulan lagi yang telah mengumpulkan 200 kali lipat pertama Buddha emas di dalamnya. Dengan akumulasi 200 kali lipat Buddha emas, serangan yang dikirim King Sui sebenarnya adalah gelombang ketiga dari telapak Buddha emas. Dia hampir tidak bisa menembus batas gelombang ketiga dan mencapai gelombang keempat. Namun, meskipun kekuatan serangan itu hampir tidak bisa dianggap pada level gelombang keempat, King Sui sudah sangat gembira. Aku merasakannya sekarang. Aku akhirnya mengerti intinya, gumam King Sui merenung. King Sui tidak tahu bagaimana pencipta tapak Buddha emas 9 gelombang melakukannya, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia ingin mencapai gelombang ke-9, pertama-tama dia harus memahami sepenuhnya dan menjadi 100% mahir dengan jejak telapak 1000 Buddha. Saat itu ketika dia menerobos gelombang ketiga, itu juga karena jejak 1000 Buddha. Sekarang untuk gelombang keempat, itu juga karena itu. Meskipun jejak telapak 1000 Buddha mungkin tidak 100% mirip dengan teknik telapak tangan Buddha emas 9 gelombang, mereka pasti berbagi akar yang sama. King Sui dengan susah payah menggunakan gelombang keempat. Meskipun dia baru saja menerobos, dia bisa merasakan bahwa kekuatan gelombang keempat berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan puncak gelombang ketiga. Anehnya,
dia bisa merasakan bahwa hambatan untuk menaikkan level gelombang keempat ada di awal daripada di tahap akhir sebelum mencapai puncak. Jika dia bisa memecahkan hambatan, kecepatan latihan gelombang keempatnya pasti akan meningkat dan menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Sebagai seseorang yang tidak takut bekerja keras, King Sui mulai dengan tekun berlatih ini. Lagi pula, melatih teknik pedang dasar ke alam kabur adalah indikator yang sangat baik tentang seberapa banyak usaha yang telah dia lakukan. Berpikir kembali, kali ini, manfaat yang diperoleh dari dua kultivasi tidak bisa dianggap cukup besar. King Sui tersenyum sambil terus berlatih semua tekniknya, pedang, tinju, alkimia, gerakan, bentuk, dan bahkan keterampilan memasaknya. Setelah istirahat, King Sui menyadari bahwa dia sekarang benar-benar ahli dalam banyak hal. Setelah keluar dari ranah spasialnya, bulan terang sudah naik tinggi di langit. Melihat selimut dan selimut tempat tidur yang kusut, King Sui teringat pada wanita itu dari sebelumnya. Siapa wanita itu sebelumnya? Pertanyaan ini terus melintas di benaknya. Dan yang lebih penting, wanita itu masih perawan. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk menjaga tubuhnya seperti batu giok jika dia berasal dari klan biasa. Latar belakangnya pasti luar biasa. Tapi kenapa dia mau melakukan itu untuk klan Feng? Mungkinkah dia adalah anggota klan Feng? Dia masih sangat muda. Jika dia berasal dari klan Feng, dia bisa bersaing untuk posisi kepala murid. Mengapa dia perlu melakukan ini? Gumam King Sui tidak bisa memahaminya. Jika mereka ingin mengubah Starday Hall, mereka tidak perlu menggunakan metode memutar seperti itu. Atau mungkin itu karena dia mengalahkan Song Lang dan berasal dari Starmoon Hall. Jadi klan Feng membuat jebakan kecantikan untuk memikatnya masuk. Bulan menyinari langit dan daratan disinai cahaya bulan yang murni dan tenang. King Sui tidak tidur karena sudah larut pagi, jadi dia kembali ke alam Valet Jade Immortal untuk berkultivasi. Sama seperti ini, setengah bulan berlalu dengan damai dan tidak ada yang datang untuk menantangnya. Tepat ketika King Sui menikmati kedamaian, di tengah rutinitas paginya di lapangan umum, penantang pertama tiba-tiba muncul. Ini adalah pria yang tegap dan tegap yang terlihat cukup tua bagi King Sui. Namun, setelah mempelajari penampilan orang lain di Starday Hall, dia menyadari bahwa orang ini hanya dewasa dalam penampilannya tetapi bukan usianya. Saya ingin menantang Anda, ucap sebuah suara yang jelas dan nyaring seperti singa yang mengaum terdengar. Aura yang kuat bisa dirasakan keluar darinya. Dia jelas seseorang dari Starday Hall. King Sui meliriknya, sebelum menutup matanya, tidak repot-repot menjawab. Mengapa? Apakah kamu takut? Apakah kamu tidak punya nyali? Ucap pria berotot itu meraung lebih keras setelah melihat bagaimana King Sui mengabaikannya. King Sui tidak menghentikan gerakannya. Dengan mata tertutup, dia melanjutkan latihan posisi Tai Chi-nya, gerakannya setenang air, seolah-olah dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan luar. Ini adalah semacam penghinaan, setidaknya itulah yang dirasakan penantang itu. Kamu pikir kamu ini siapa? Dasar omong kosong. Apakah kamu pikir kamu cocok untuk menantangnya? Beberapa murid dari Starmoon Hall berteriak menanggapi. Ya, menurutmu apakah karena King Sui baik hati, dan tidak mau melukai orang sehingga kalian dapat terus menantangnya lagi dan lagi dan lagi? Teriak yang lain. Ya, Bai Senior benar. Orang-orang ini semua adalah karakter keji. Sosok berotot itu bernama Zhao Wuyuan. Kekuatannya agak lebih tinggi dibandingkan dengan Song Lang. Mereka jelas bersiap untuk melawan King Sui dalam pertarungan, mungkin mengirim 10 atau ratusan orang mereka melawan satu. Orang lain mendengus dengan jijik. Pria berotot bernama Zhao Wuyuan memegang palu kembar raksasa di tangannya. Palu berwarna emas berkilauan dengan gemerlap di bawah sinar matahari pagi, memberikan aura yang menakutkan. Aku lebih kuat dari Song Lang, Zhao Wuyuan membenarkan, menjawab pertanyaan kerumunan seolah-olah dia memberikan peringatan kepada King Sui. Apakah kau yakin ingin menantangku? Ucap King Sui tanpa ekspresi. Mata King Sui mulai terbuka. Ya, aku akan melakukan yang terbaik.
Aku tidak akan goyah bahkan jika aku mati, ucap Zhao Wuyuan mengangkat palu saat urat hijau di lengannya bergerak. Resolusi di matanya sangat ditentukan, namun ada juga cahaya yang tidak diketahui yang menyebabkan King Sui sedikit bingung. King Sui menatap Zhao Wuyuan. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang dan menantangku. Aku hanya punya satu syarat. Keluarkan sesuatu yang dapat menarik perhatianku untuk taruhannya dan juga, jangan menyalahkanku jika kau mati, ucap King Sui dingin. Kata-kata kasual King Sui mengandung sedikit niat membunuh. Kejam dan tegas, ini adalah sesuatu yang diputuskan King Sui. Jika dia perlu membunuh 100 penantang untuk memperingatkan sisanya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Jika tidak, dia mungkin akan kesal sampai mati dengan banyaknya orang yang menantangnya setiap hari. Zhao Wuyuan terdiam. Hatinya menggigil ketika dia merasakan niat membunuh dingin yang dipancarkan King Sui ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak takut mati, tetapi berapa banyak yang benar-benar dapat menghadapi kematian dengan tenang ketika datang untuk menjangkau mereka. Apa yang bisa digunakan sebagai taruhan, ucap Zhao Wuyuan balas menatap King Sui, melihat para pendukungnya dari Stardai Hall sebelum mengertakkan gigi dan berbicara. Uang, harta karun, wanita. Selama mereka bisa menarik perhatianku, ucap King Sui tersenyum dingin. Zhao Wuyuan mengerutkan kening, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, King Sui menyela. Karena kau dianggap sebagai penantang pertama, aku akan memberimu wajah. Aku tidak akan membunuhmu. Kau bisa menggunakan kedua lenganmu sebagai taruhan. Jika kalah, lumpuhkan lenganmu sendiri. Oh, tapi jika kau ingin aku yang melumpuhkannya untukmu, maka aku juga tidak keberatan, ucap King Sui santai. Sikapnya yang santai dan acuh tak acuh menyebabkan mereka yang menonton merasakan hawa dingin di punggung mereka. Apakah ini berarti bahwa bahkan jika tidak ada kebencian di antara mereka, semua penantangnya akan mati atau lumpuh? Dia pikir dia ini. Mengapa dia berbicara seperti dia pasti akan mengalahkan senior Zhao kita, ucap seseorang dari Stardai Hall mendengus jijik. Yup, senior Zhao, lumpuhkan dia. Bunuh dia untuk kita. Kami akan mendukungmu. Kemarahan yang disebabkan oleh kata-kata King Sui menyebabkan orang-orang dari Stardai Hall bersatu. Kilatan keringat terlihat di dahi Zhao Wuyuan. Tangannya tanpa sadar gemetar saat dia dikejutkan oleh kepercayaan King Sui. Dia mendasarkan keterampilan bela dirinya pada kedua lengannya, tetapi jika lengannya lumpuh, hidupnya pada dasarnya akan berakhir. Zhao Wuyuan ragu-ragu. Kita akan lihat siapa yang bodoh nanti. King Sui, jika kau lumpuh, atau dipukuli sampai mati, kau hanya bisa menyalahkan diri sendiri, ucap pria berotot itu. Apakah kau menerima taruhannya? Ucap King Sui tersenyum pada Zhao Wuyuan. Lalu bagaimana jika kau yang kalah? Ucap Zhao Wuyuan dengan nada dinginnya. Saat Zhao Wuyuan menanyakan ini, sebuah tekanan meledak darinya saat palu kembarnya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kaulah yang ingin menantangku. Jika kau menang dariku, bukankah kau sudah mencapai tujuanmu? Oke, jika aku kalah, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dariku, jawab King Sui dengan acuh tak acuh. Baik, aku setuju. Ayo berjuang, teriak Zhao Wuyuan mengacungkan palu kembarnya saat dia mengeluarkan raungan yang kuat. Kekuatan King Sui saat ini telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Di puncak lapisan keempat teknik penguatan kuno, kekuatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Dia telah mengalami peningkatan kualitatif dan yang lebih penting, King Sui tahu bahwa lawannya tidak terlalu unggul dalam kecepatan. Melihat palu raksasa yang dia pegang, jelas sekali bahwa lawannya memilih untuk mengkhususkan diri pada kekuatan daripada kecepatan. Aku akan menggunakan telapak tanganku saja. Kau bisa menyerangku dengan cepat, aku masih punya sesuatu nanti. King Sui dengan santai menggulung lengan bajunya saat dia berkata dengan udara bosan. Aura yang dipancarkan King Sui seperti gunung yang menjulang tinggi, dan selain keadaan batin, tak tergoyahkan seperti pegunungan, tekanan yang keluar darinya membuatnya menjadi fokus perhatian orang banyak.
Zhao Wuyuan melirik King Sui saat dia menjawab, karena ini masalahnya, aku tidak akan membuang waktu lagi. Aku hanya ahli dalam penggunaan palu kembarku. Aku tidak akan melepaskan senjataku bahkan jika kau ingin bertarung dengan tangan kosong. Tentu, cepatlah. King Sui maju setengah langkah. Zhao Wuyuan tidak menjawab. Pancaran keemasan meledak dari palu kembarnya, menyebabkan banyak orang berteriak kagum. Wow, itu sebenarnya teknik tingkat legendaris. Teknik kelas legendaris elemen tanah, ucap seorang pria dengan mata tajam berteriak kegirangan. King Sui merenungkan Zhao Wuyuan yang tegap dan berotot. Jadi itu karena dia mengembangkan teknik elemen tanah tingkat legendaris, dia memilih untuk menggunakan palu kembar. Zhao Wuyuan tiba-tiba memberikan teriakan keras saat dia tiba-tiba mengangkat kedua palu di udara. Saat berikutnya, lengannya membengkak, saat itu membesar menjadi 2 kali ukuran dibandingkan dengan ukuran lengan aslinya. Elemen tanah, teknik pembesaran lengan, ucap seorang murid Stardai Hall berteriak kegirangan.